I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Mutiara Ramadona. Saya dari program studi Manajemen Retail Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek. Dengan nomor induk mahasiswa 24020404006. Saya membuat video ini karena ingin memenuhi syarat ujian tengah semester. Dan saya akan menerangkan materi yang berjudul perilaku konsumen. Baik, simak videonya ya teman-teman. Bye! Pengertian perilaku konsumen. Para ahli berpendapat mengenai definisi perilaku konsumen sebagai berikut. Yang pertama, menurut Girel dan Melanie 1979, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dan pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, menurut David London dan Albert Delabita 1987, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat menggunakan barang-barang dan jasa. Yang ketiga, menurut James V. Angel et al. 1968, perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Baik, yang keempat, menurut Sifan dan Kamuk 1994. Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Yang kelima, menurut Solomon 2007, studi perilaku konsumen merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, atau membuang produk, pelayanan, ide, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya. Baik, yang terakhir yaitu yang keenam, menurut Hawkins, Best, dan Choney 2001, perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi, dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk layanan, pengalaman atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Perkembangan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen yang berkembang sebelum Perkembangan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen yang berkembang sebelum periode tahun 1960-an didasarkan pada teori ekonomi, yakni yang menjelaskan bahwa seseorang konsumen akan menetapkan kuantitas komoditas yang dikonsumsi dengan cara memaksimumkan kepuasan atau utilitas. Pada menentukan kuantitas tersebut, konsumen dihadapkan pada kendala pendapatan dan harga komoditas. Sementara itu, preferensi dan variabel yang lain dianggap
tetap tetap atau konstan yang disebut dengan istilah ceteris paribus. Oh gitu nanti. Pentingnya perilaku konsumen. Dalam perkembangan konsep pemasaran modern, konsumen ditetapkan sebagai sentral perhatian. Menurut Amirullah, studi tentang perilaku konsumen dipelajari karena dua alasan utama, yaitu yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saja setiap konsumen memiliki perilaku konstan, mungkin kajian tentang perilaku konsumen tidak begitu penting, tetapi mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah bahkan dalam hitungan hari. Yang kedua, perilaku konsumen penting untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang diambil oleh konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Dengan memahami perilaku konsumen, pemasar akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan ini dibuat. Baik, memanfaatkan perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangat beragam tergantung pada pemanfaat atau pengguna atau stakeholder. Secara umum, terdapat dua kelompok pemanfaat, yaitu sekelompok peneliti atau riset dan kelompok yang berorientasi implementasi. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah mampu. Yang pertama, mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, mampu memahami konsumen dalam perilaku bertindak dan berpikir dalam memasar atau produsen mampu memasarkan produk dengan baik. Yang ketiga, mampu memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal, demografi, psikografis, dan kepribadian. Motivasi konsumen, pengetahuan konsumen, instan sikap kepercayaan dan perasaan konsumen. 2. Faktor eksternal. Yang pertama, budaya, etnisitas, dan kelas sosial. Yang kedua, keluarga dan pengaruh rumah tangga. Yang ketiga, kelompok dan pengaruh personal. Dan masalah dan utilitas. Ekonomi konvensional menggunakan konsep utilitas yang diartikan sebagai konsep kepuasan terhadap barang dan jasa. Muhammad Muflih merangkum konsep utilitas dalam ekonomi konvensional dalam beberapa poin berikut ini. Yang pertama, konsep utilitas membentuk persepsi kepuasan materialistis. Yang kedua, konsep utilitas mempengaruhi persepsi keinginan konsumen. Yang ketiga, konsep utilitas mencerminkan peranan self-interest konsumen. Yang keempat, persepsi tentang keinginan memiliki tujuan untuk mencapai kepuasan materialistis. Dan yang kelima, self-interest mempengaruhi persepsi kepuasan materialitas konsumen. Dan yang terakhir, persepsi kepuasan menentukan kepuasan atau pilihan
seorang konsumen. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil di sini, perilaku konsumen adalah sejumlah tindakan-tindakan nyata individu atau konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yang mengarahkan mereka untuk menilai, memilih, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa yang diinginkannya. Dalam perkembangan konsep pemasaran modern, konsumen ditetapkan sebagai sentral perhatian. Pentingnya bagi pemasaran untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu dengan meletakkan konsumen sebagai titik sentral perhatian pemasaran, sehingga dengan memahami konsumen akan menuntun pemasar dan kebijaksanaan pemasaran yang tepat dan efisien. Dengan kata lain, mempelajari perilaku konsumen bertujuan untuk mengetahui dan memahami berbagai aspek yang ada pada konsumen yang akan digunakan dalam menyusun kebijaksanaan pemasaran yang berhasil. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai di sini saja ya. Makasih telah menonton video saya. Bye-bye.